Arya Manggada Seri 3. Sang Penerus. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 14. Meskipun sebenarnya Laksana sudah mulai merasa bahwa kekuatannya tidak lagi sesegar saat ia mulai bertempur dan bahkan sebenarnya sudah mulai menyusut. Namun ketika Manggada kemudian bertempur bersamanya, maka Laksana masih dapat menghentakkan tenaganya sehingga rasa-rasanya kekuatannya masih utuh. Dengan demikian maka orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu harus menyadari kenyataan yang dihadapinya. Bagaimanapun juga, agaknya terlalu berat baginya untuk melawan kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu tidak ingin memaksa diri melawan kedua orang anak muda yang sebelumnya disangka tidak akan dapat melawannya bersama dengan Rambatan dan kawan-kawannya. Rambatan dan kawan-kawannya diharap dapat menguasai seorang di antara kedua orang anak muda itu. Kemudian orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu akan menguasai seorang yang lain. Namun ternyata Rambatan dan kawan-kawannya menjadi tidak berdaya. Karena itu, maka orang itu pun telah mengambil satu keputusan untuk meninggalkan perkelahian itu. Ia merasa bahwa ia tidak akan berhasil, sementara itu, persoalannya justru akan dapat mengembang seandainya kedua orang itu kemudian dapat menguasainya. Maka ketika ia kemudian mendapat kesempatan, orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu telah mempergunakannya sebaik-baiknya. Dengan cepat orang itu pun segera meloncat ke dalam gelap. Ketika itu melenting hinggap di atas dinding halaman Banjar tua itu. Kemudian dengan cepat meluncur seperti terbang, turun dalam bayangan pepohonan di luar dinding Banjar. Manggada dan Laksana memang mengejarnya. Tetapi ketika keduanya meloncat turun pula di luar dinding halaman, mereka seakan-akan telah kehilangan jejak. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu sudah tidak nampak lagi. Manggada dan Laksana saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya telah meloncati dinding itu dan kembali memasuki halaman Banjar. Di halaman itu masih terbaring Rambatan yang pingsan serta beberapa orang yang kesakitan. Ketika Manggada dan Laksana mendekati Rambatan yang masih terbaring, ternyata ia sudah mulai menyadari keadaannya. Perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Di bawah cahaya lampu minyak di pendapa Banjar yang berkeredipan ditiup angin, Rambatan nampak menahan sakit di tubuhnya. Rambatan. Laksana mengguncang tubuh yang mulai bergerak itu. Wajah Rambatan justru menjadi pucat ketika ia melihat Laksana berdiri di sebelahnya. Bangun. Perintah Laksana, cepat. Aku ingin bicara. Rambatan memang menjadi ketakutan. Apalagi ketika ia melihat Manggada yang menatapnya dengan tajamnya. Bahkan Manggada itu pun kemudian berkata pula. Bangunlah. Kita akan berbicara atau kita harus berkelahi lagi? Tidak. Aku tidak ingin berkelahi lagi, jawab Rambatan yang menjadi ketakutan. Bagus. Jawab Manggada, jika demikian, marilah. Kita akan naik ke pendapa. Kita akan berbicara. Apa yang akan kita bicarakan? Bertanya Rambatan. Apa saja. Kau harus menjawab pertanyaan-pertanyaanku, jawab Laksana. Apa yang akan kau tanyakan? Bertanya Rambatan pula. Sekarang ikut naik atau kita akan berkelahi. Kami berdua, kau seorang diri, karena kawan-kawanmu masih kesakitan. Rambatan sempat memandang berkeliling. Kawan-kawannya sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun mereka sudah duduk, tetapi mereka rasa-rasanya sulit untuk bangkit berdiri. Rambatan pun kemudian duduk pula. Bahkan kemudian dengan susah payah ia pun bangkit berdiri tertatih-tatih. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit, namun ia memaksa diri untuk naik ke pendapa. Ternyata kedua orang anak muda itu bukan anak muda kebanyakan sebagaimana anak-anak muda padukuhan itu. Ketika mereka sudah duduk di pendapa, maka Manggada dan Laksana yang duduk di sebelah-menyebelahnya mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Dengan suara bergetar Rambatan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Manggada dan Laksana. Aku tidak percaya jika kau belum mengenal orang itu tadi sebelumnya, geram Laksana. Benar. Aku belum mengenalnya, jawab Rambatan. Jika ia belum mengenalmu, kenapa ia bersedia membantumu, desak Manggada. Ia datang kepadaku dan menawarkan bantuannya, jawab Rambatan. Wajahnya menjadi semakin pucat, sedangkan keringat dingin membasahi punggungnya. Kau jangan berbohong, geram Manggada, kau tahu bahwa aku dapat memilih lehermu.
Kawan-kawanmu tidak akan berani membantumu sementara orang yang kau anggap akan dapat menyelesaikan dendammu itu sudah melarikan diri. Wajah Rambatan menjadi semakin pucat. Dengan suara yang terbata-bata Rambatan menjawab, aku tidak berbohong. Aku berkata sebenarnya. Jika demikian, ceritakan kepadaku, bagaimana terjadi, bahwa orang itu bersedia membantumu sehingga kau bawa orang itu kemari. Desak Laksana. Rambatan memang menjadi sangat ragu-ragu. Tetapi ketika Laksana memegang pergelangan tangannya, maka Rambatan yang disegani oleh orang-orang sepadukuhan itu terpaksa bercerita tentang orang yang kekurus-kurusan itu. Tanpa aku ketahui asal-usulnya, maka ia datang kepadaku. Begitu tiba-tiba. Ia menawarkan jasa baiknya jika aku ingin membalas dendam. Aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa aku mendendam kepada Darpati. Tetapi orang itu justru menunjuk kalian berdua merupakan bagian dari sasaran dendamku. Sementara itu, aku tidak akan dapat mencari di mana Darpati tinggal, berkata Rambatan. Apakah orang itu mengenal Darpati? Apakah ia tahu apa yang telah terjadi di Bulak saat kau mencegat Winnie? Apa pula yang diketahuinya tentang kami berdua, bertanya Manggada. Tidak banyak yang diketahuinya selain bahwa kalian harus mendapat sedikit peringatan atas tingkah laku kalian, jawab Rambatan. Tingkah laku yang mana, desak Laksana. Orang itu tidak mengatakannya, jawab Rambatan. Dan kau lakukan apa yang dikatakannya seperti korban yang dicocok hidung, bertanya Manggada. Bukan maksudku, jawab Rambatan. Omong kosong. Kau memang mempunyai kebiasaan buruk. Kau mempunyai kesenangan berkelahi dan menyakiti hati orang lain. Menyakiti tubuhnya, tetapi juga menyakiti hatinya. Geram Laksana yang kemudian mengguncang tubuh Rambatan sambil berkata selanjutnya, katakan, siapa nama orang itu? Rambatan menjadi semakin ketakutan. Tetapi kemudian ia memberanikan diri untuk menjawab, aku tidak tahu. Setan kau. Laksana menjadi marah. Lalu apa yang kau ketahui? Heh. Apakah aku harus mencekikmu? Benar, aku tidak tahu namanya, bukan hanya suara Rambatan yang bergetar. Tetapi tubuhnya juga mulai gemetar. Jadi kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang orang itu, atau demikian pandainya kau berbohong, bentak Laksana. Aku benar-benar tidak tahu. Jawab Rambatan hampir menangis karena ketakutan. Laksana yang menahan kemarahannya itu menggeram, kau tahu bahwa apa yang kau katakan itu tidak masuk akal? Tetapi sebenarnya lah demikian yang terjadi. Aku dan kawan-kawanku tidak mengenal orang itu. Ia datang dan menawarkan diri untuk membantuku. Itu saja, suara Rambatan menjadi hampir tidak terdengar. Dan kau tidak bertanya lebih lanjut? Laksana mulai mengguncang tubuh Rambatan dengan memegang bajunya. Rambatan semakin gemetar dan ketakutan. Justru karena itu, maka ia tidak mampu lagi berkata sesuatu. Dalam pada itu, tiba-tiba saja terdengar suara Kiai Gumrah yang memasuki regol halaman Banjar Tua itu. Sambil bergegas mendekati Manggada dan Laksana ia bertanya, ada apa? Ada apa dengan Rambatan? Laksana harus melepaskan pegangannya atas baju Rambatan. Bahkan ia pun telah bergeser surut. Apa yang terjadi? Bertanya Kiai Gumrah. Katakan apa yang terjadi kepada kakek, geram Laksana. Apa yang terjadi Rambatan? Bertanya Kiai Gumrah. Aku minta maaf, jika kedua cucuku telah mengganggumu. Kek, berkata Laksana, aku tidak ingin terus-menerus menyembunyikan diri. Dalam keadaan seperti ini aku tidak dapat berbuat lain kecuali melawan. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Rambatan telah diminta untuk menceritakan apa yang telah terjadi di Banjar Tua itu. Dengan singkat Rambatan telah menceritakan apa yang telah terjadi. Ia pun menceritakan tentang orang yang bertubuh kekurus-kurusan yang sebenarnya sama sekali tidak dikenalnya itu. Apakah kita dapat percaya dengan cerita itu, Kek? Bertanya Laksana. Tetapi Kiai Gumrah mengangguk kecil sambil menjawab. Aku percaya kepadanya. Ia telah bercerita apa adanya. Wajah Manggada dan Laksana memang menjadi tegang sejenak. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kiai Gumrah justru percaya kepada Rambatan. Bahkan kemudian Kiai Gumrah itu berkata, sudahlah Rambatan. Pulanglah. Ajak kawan-kawanmu. Sebenarnya kau tidak terlibat dalam persoalan ini. Rambatan mengangguk-angguk sambil berkata, terima kasih Kiai. Terima kasih.
Manggada dan Laksana tidak mengatakan sesuatu. Mereka memandang Rambatan dengan tajamnya. Sementara itu Kiai Gumrah telah mengulanginya lagi, pulanglah. Ajak kawan-kawanmu. Rambatan pun mulai beringsut. Meskipun tubuhnya terasa sakit di punggung, pinggang, kening dan bahkan di mana-mana, namun bahwa ia diperkenankan pulang telah membuat hatinya sedikit lapang. Namun ketika Rambatan itu mulai menyeret kakinya turun pendapa Banjar tua itu, tiba-tiba saja beberapa orang telah memasuki halaman Banjar itu. Di antara mereka terdapat Ki Bekel. Belum lagi berhenti melangkah, Ki Bekel sudah berteriak, "Heh, apa yang kalian lakukan terhadap anak-anak padukuhanku?" Kiai Gumrah pun kemudian melangkah turun pula diikuti oleh Manggada dan Laksana. Dengan nada rendah Kiai Gumrah bertanya, "Apakah yang Ki Bekel maksudkan?" Ki Bekel dan beberapa orang yang datang bersamanya, di antara mereka adalah bebahu padukuhan itu, telah berhenti di tengah-tengah halaman. Sekali lagi ia bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Aku baru saja datang Ki Bekel," jawab Kiai Gumrah. "Aku bertanya kepada cucu-cucumu itu. Mereka bukan anak padukuhan ini. Mereka orang asing bagi kami. Tetapi mereka sudah berani menyakiti anak-anakku. Betapa nakalnya Rambatan, tetapi ia tetap anakku. Mungkin aku memang harus mengajarinya untuk berlaku lebih baik. Tetapi aku tidak senang jika orang lain menyakitinya seperti itu." Beberapa hari yang lalu, hal yang serupa telah terjadi. Orang asing telah menyakiti Rambatan. Sekarang cucu-cucumu Kiai Gumrah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Yang terjadi adalah perselisihan di antara anak-anak muda Ki Bekel, jawab Kiai Gumrah. "Bukankah kau dapat mengajari cucu-cucumu? Jika ia datang ke padukuhan ini hanya untuk memamerkan kemampuannya berkelahi, maka aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan. Bukan hanya terhadap cucu-cucumu, tetapi juga terhadapmu. Kau harus ingat, bahwa kau berada di padukuhan ini karena kami, orang-orang sepadukuhan ini menaruh belas kasihan kepadamu. Kami tahu bahwa kau memerlukan pegangan untuk dapat hidup dan mencukupi kebutuhanmu sehari-hari. Kami sudah memberikan kesempatan kepadamu untuk dapat hidup dengan sekedar penghasilan atas tanah yang kami berikan kepadamu di sebelah Banjar itu dengan memberimu pekerjaan sebagai penjaga Banjar. Ternyata sekarang kau telah mensia-siakan kebaikan hati kami dengan membiarkan cucu-cucumu menyakiti anak-anak padukuhan ini. Aku mohon maaf Ki Bekel. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencegah hal seperti ini terjadi," berkata Kiai Gumrah. "Kali ini aku masih memaafkan cucu-cucumu. Tetapi lain kali tidak. Jika terjadi lagi hal seperti ini, aku akan mengusir mereka dari padukuhan ini. Jika perlu, maka kau pun akan dapat kami usir dari padukuhan ini," berkata Ki Bekel. "Aku mengerti Ki Bekel. Aku akan berbuat sebaik-baiknya agar cucu-cucuku tidak melakukannya lagi." Ki Bekel itu pun kemudian berpaling kepada Rambatan sambil berkata, "Marilah. Ikut aku. Kau dapat pulang ke rumahmu. Demikian pula kawan-kawanmu itu." Ki Bekel tidak lagi mengatakan kepada Kiai Gumrah. Ia pun kemudian mengajak Rambatan dan kawan-kawannya pulang. Namun mereka sempat melihat bekas-bekas perkelahian itu pada Rambatan dan kawan-kawannya yang masih saja merasa kesakitan. Demikian Ki Bekel dan orang-orang yang datang bersamanya itu meninggalkan regol halaman Banjar, maka Manggada pun segera berkata kepada Kiai Gumrah, "Kami mohon maaf Kek. Kami tidak ingin menyulitkan kakek." Kiai Gumrah tersenyum. Katanya, "Aku mengerti apa yang kalian lakukan. Aku melihat semuanya. Karena itu maka kalian tidak bersalah. Agaknya kalian telah merasa jemu untuk terus-menerus berpura-pura. Bukan saja kalian, tetapi ternyata aku pun menjadi jemu. Jika tidak ada Kiai Windukusuma serta orang yang disebut Panembahan itu, maka aku kira aku masih dapat hidup tenang tanpa terusik. Namun ternyata bahwa telah tiba waktunya, perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku harus terjadi. Sebenarnya lah bahwa karena itu, maka aku pun sudah menjadi jemu untuk berpura-pura. Apalagi menghadapi Kiai Windukusuma." Manggada dan Laksana itu pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Laksana bertanya, "Apakah sikap Ki Bekel itu wajar, Kek?" Kiai Gumrah tertawa. Katanya, "Tidak. Aku menganggap sikap itu sama sekali tidak wajar." "Jadi apakah ada hubungannya dengan laki-laki yang kekurus-kurusan itu?" bertanya Manggada. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam.
Katanya, semakin lama persoalan yang terjadi di sekeliling kita memang menjadi semakin rumit. Karena itu, maka kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan lain. Jika selama ini kami selalu berpura-pura, kami anggap bahwa cara itu adalah cara yang paling baik untuk menyembunyikan beberapa benda pusaka yang agaknya memang telah mengundang persoalan. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Sementara Kiai Gumrah berkata selanjutnya, kehadiran Prawara adalah salah satu di antara banyak hal yang akan kami lakukan untuk meninggalkan sikap kepura-puraan ini. Kami memang sedang menghubungkan persoalan yang kita hadapi sekarang serta kehadiran Kiai Windukusuma dengan musuh bebuyutan perguruan kami. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Ternyata yang mereka ketahui tentang Kiai Gumrah baru sebagian kecil saja dari seluruh persoalannya. Tentang pusaka-pusaka itu. Tentang orang-orang tua pembuat gula kelapa. Kemudian tentang perguruannya dan musuh bebuyutan dari perguruannya itu dalam hubungannya dengan Kiai Windukusuma dan orang yang disebut Panembahan itu. Namun yang juga sangat menarik baginya adalah kehadiran sepasang harimau yang menurut dugaan Manggada dan Laksana adalah harimau peliharaan milik Ki Pandi, orang bongkok yang berilmu sangat tinggi itu. Namun dalam itu, Kiai Gumrah pun berkata, tetapi marilah, kita pulang saja. Kita akan berbicara di rumah dengan Prawara. Kita dapat mendengar pendapatnya. Manggada dan Laksana pun kemudian mengikuti Kiai Gumrah meninggalkan Banjar tua itu. Sehingga dengan demikian maka Banjar itu menjadi lengang. Lampu minyak yang menyala di pendapa dan di beberapa ruang penting di Banjar itu, masih mengedipkan sinarnya yang kekuning-kuningan. Di rumah, Kiai Gumrah telah menceritakan apa yang terjadi di Banjar kepada anak dan menantunya. Ki Prawara yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu pun kemudian berkata, peristiwa ini justru penting ayah. Ya, jawab ayahnya, nah, siapakah orang yang disebut kekurus-kurusan oleh Manggada dan Laksana itu? Tentu ada hubungannya dengan Darpati. Demikian pula tindakan yang telah diambil oleh Ki Bekel yang sebelumnya tidak banyak berbuat sesuatu terhadap Rambatan dan bahkan nampaknya ada keseganan untuk menanganinya. Justru tiba-tiba saja ia berusaha melindunginya dan bersikap memusuhi Manggada dan Laksana, meskipun persoalan itu bermula dari tindakan Darpati, berkata Kiai Gumrah. Tentu ada orang yang mulai menghasut, berkata Ki Prawara. Tiba-tiba saja Nyi Prawara menyela. Kesempatan yang baik untuk berbicara dengan Winnie. Ki Prawara mengangguk-angguk. Katanya, iya. Kita akan berbicara dengan Winnie. Nyi Prawaralah yang kemudian bangkit untuk memanggil Winnie. Ketika ia memasuki bilik Winnie yang sempit, maka dilihatnya gadis itu berbaring menengadahkan wajahnya memandang langit-langit. Lampu minyak yang redup menerangi bilik kecil itu. Nyi Prawara pun kemudian duduk di bibir amben. Dengan nada keibuan ia berkata, Winnie. Ayah dan kakek memanggilmu. Aku sudah mengantuk ibu. Desis Winnie. Hanya sebentar saja Winnie, berkata ibunya. Apakah begitu penting sehingga tidak dapat dibicarakan esok pagi, bertanya Winnie. Ibunya mengangguk. Katanya, persoalannya memang penting. Tetapi ayah dan kakekmu tidak akan berbicara banyak. Tentu tentang Darpati, gumam Winnie, kenapa ayah dan kakek meributkan persoalan itu. Curiga dan bahkan mempunyai prasangka yang sangat buruk, sedangkan orang itu tidak berbuat apa-apa kecuali menolong aku sampai 2 kali. Bertanyalah kepada ayah dan kakekmu. Marilah, hari belum terlalu malam, berkata ibunya. Winnie tidak dapat menolak. Ia pun kemudian bangkit dan membenahi pakaiannya. Seperti yang direncanakan, maka Kiai Gumrah pun berkata berterus terang kepada Winnie, tentang kecurigaan mereka yang semakin tajam terhadap Darpati. Peristiwa yang terjadi di Banjar itu termasuk permainan Darpati sebagaimana yang terjadi di Pancuran sebelumnya. Nampaknya Darpati memang ingin menyingkirkan Manggada dan Laksana. Winnie yang memang sudah menduga tentang apa yang akan dikatakan kakeknya menundukkan kepalanya. Tetapi ia masih menyahut, jika Darpati ingin menyingkirkan Kakang Manggada dan Laksana, karena ia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Belum tentu ini, jawab kakeknya, Darpati memang berilmu tinggi. Ilmunya tentu lebih tinggi dari Manggada dan Laksana. Tetapi jika harus menghadapi mereka berdua, mungkin Darpati masih harus berpikir ulang. Selebihnya, jika hal itu dilakukannya sendiri dan kau sempat mengetahuinya, maka ia tidak akan dapat mengharapkanmu lagi.
Meskipun baginya kau hanya salah satu di antara sekian banyak perempuan yang pernah singgah di hati iblisnya itu. Kakek sudah menghukumnya sebelum dapat membuktikannya, berkata Winnie. Aku ingin segalanya tidak terlambat. Darpati termasuk salah seorang di antara mereka yang ingin mendapatkan pusaka-pusaka itu. Sedangkan ayahmu atau ibumu tentu mengetahui nilai pusaka-pusaka itu bagi perguruan kami. Manggada dan Laksana memang agak terkejut mendengar pernyataan itu, sehingga keduanya telah memperhatikan tanggapan Winnie. Namun Winnie tidak terkejut, sehingga Manggada dan Laksana mendapat kesimpulan bahwa Winnie memang sudah mengetahui nilai dari pusaka-pusaka itu. Winnie tidak menyahut. Tetapi matanya menjadi semakin redup. Sementara itu, ibunya berkata, Winnie, kami tidak ingin menyakiti hatimu. Kami hanya ingin menyelamatkan apa yang masih kita miliki. Kau dan pusaka-pusaka itu. Winnie memandang ibunya sekilas. Namun sambil menunduk ia pun berkata, kita terlalu mencemaskan pusaka-pusaka itu. Demikian kita berhati-hati, sehingga kita menjadi curiga kepada setiap orang yang berhubungan dengan keluarga kita. Bukan begitu Winnie. Kita tidak kehilangan penalaran kita. Jika kita mencurigai Darpati, tentu kita mempunyai alasan-alasan tertentu. Sebaliknya kau tidak boleh menjadi silau terhadap wujud lahiriah yang kau hadapi, sehingga kau kehilangan penalaranmu yang bening. Aku sudah cukup dewasa Kek. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, jawab Winnie. Tidak, ayahnya lah yang menyahut, ternyata kau tidak mampu melihat anak muda yang barangkali di matamu nampak tampan, baik hati dan bertanggung jawab, tetapi yang menurut pengamatan kami, ia justru seorang yang sama sekali tidak menghargai perempuan. Selebihnya, ia mempunyai maksud yang lebih buruk lagi daripada sekedar merampas segala milikmu yang paling berharga, karena ia juga akan merampas pusaka-pusaka itu. Itu hanya sebuah prasangka, berkata Winnie, kita harus membuktikannya. Tetapi dengar Winnie, berkata ayahnya, sejak saat ini, kau tidak boleh lagi pergi keluar halaman rumah ini. Aku tidak berniat untuk memingitmu sebagaimana gadis-gadis pingitan. Tetapi kita sedang dalam bahaya. Kita harus berhati-hati. Winnie memang terkejut. Tetapi ia tidak membantah, ia sudah menjadi pening sehingga nalarnya tidak lagi dapat bekerja dengan baik. Yang terasa kemudian adalah kejengkelan, marah dan perasaan-perasaan lain yang membuat dadanya menjadi sakit. Sudahlah, berkata ayahnya, jika kau akan tidur, tidurlah. Tetapi jika kau ingin mendengarkan kami berbincang, duduk sajalah di situ. Winnie tidak menjawab. Tetapi gadis itu segera bangkit dan tanpa berkata apapun juga ia pergi ke biliknya dan menjatuhkan dirinya di pembaringannya. Ibunya lah yang menyusulnya. Masih dengan sikap seorang ibu ia berkata, kami lakukan semuanya itu untuk kebaikanmu ini. Winnie tidak menjawab. Tetapi ia telah menyembunyikan wajah di bantalnya sambil menelungkup. Lama-lama terdengar Winnie berdesis, ayah, kakek dan ibu tidak adil. Ayah dan kakek menilai Kakang Darpati hanya sekedar mengurai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sementara itu, uraian yang berdasarkan dugaan-dugaan itu tidak selalu benar. Tetapi ayah dan kakek dan bahkan ibu sudah menjatuhkan keputusan untuk menghukum Kakang Darpati. Sudahlah Winnie. Peristiwa yang terjadi beruntun dalam waktu yang terhitung singkat ini membuat dugaan kami semakin meyakinkan. Tetapi sudahlah. Sekarang beristirahatlah. Sebaiknya kau memang tidur, berkata ibunya. Winnie tidak menjawab. Sementara itu ibunya pun telah keluar dari bilik anak gadisnya. Ketika ia melihat Manggada dan Laksana masih duduk di amben besar di ruang dalam, maka Nyi Prawara itu mendekatinya sambil berkata, lihat luka-lukamu. Manggada dan Laksana telah membuka bajunya. Ternyata luka Laksana telah mengembun lagi. Darah setitik-setitik keluar dari lukanya yang sudah diobati oleh Nyi Prawara. Marilah, aku ganti obat kalian, berkata Nyi Prawara. Luka yang sudah hampir dilupakan itu memang mulai terasa sedikit nyeri. Namun Nyi Prawara segera mengobatinya. Beberapa saat kemudian, maka Kiai Gumrah pun telah menyuruh Manggada dan Laksana untuk beristirahat. Sementara itu bersama Ki Prawara, keduanya justru pergi keluar kepada Nyi Prawara suaminya berkata, aku akan berada di luar. Udara terasa panas malam ini. Berhati-hatilah Kakang, pesan Nyi Prawara. Suaminya tersenyum. Katanya, dalam keadaan seperti ini, kami selalu berhati-hati Nyi.
Ketika keduanya telah berada di luar dan menutup pintu butulan, maka Nyi Prawara pun telah pergi ke bilik Winnie. "Aku temani kau tidur," berkata Nyi Prawara, "aku tahu bahwa kau tidak mudah untuk tidur malam ini." Winnie memang tidak menjawab. Tetapi ia pun beringsut dan memberi tempat kepada ibunya di pembaringannya yang tidak begitu luas itu. Di luar, Ki Prawara duduk di bebatur samping rumah, sedangkan Kiai Gumrah berjalan saja hilir mudik. Seakan-akan kepada diri sendiri Kiai Gumrah itu berkata, "Sudah larut malam, tetapi orang itu masih belum datang. Mungkin malam ini. Tetapi mungkin juga besok malam, Ayah," jawab Ki Prawara. "Aku harap ia datang, berhasil atau tidak berhasil," berkata Kiai Gumrah. Ki Prawara tidak menjawab. Sambil bersandar dinding ia memandangi pepohonan yang menjadi kehitam-hitaman di gelapnya malam. Namun keduanya pun telah bergeser dan duduk di serambi depan rumah Kiai Gumrah. Jalan di depan rumah Kiai Gumrah itu sudah sepi. Tidak seorang pun yang lewat di malam yang kelam. Di kejauhan terdengar suara kentongan yang mengisyaratkan bahwa malam sudah sampai ke pertengahannya. "Malam berjalan begitu cepatnya," berkata Kiai Gumrah. "Ya. Suara kentongan itu," jawab Ki Prawara. Lalu katanya pula, kentongan itu memang kentongan yang bagus. Suaranya seperti bergema. Kentongan itulah yang dahulu berada di Banjar ini. Tetapi ketika dipergunakan Banjar yang baru, maka kentongan itu pun dipindahkan ke Banjar yang baru. Sedangkan di Banjar ini ditaruh kentongan yang lebih kecil. Tetapi kentongan itu jarang sekali aku tabuh." "Kenapa?" bertanya Ki Prawara. "Suaranya kurang baik dan jangkauannya tidak cukup jauh," jawab Kiai Gumrah. Ki Prawara mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sementara itu, Kiai Gumrah yang kemudian berjalan hilir mudik di halaman rumahnya, tiba-tiba berhenti. Sambil bergeser mendekati Ki Prawara ia berdesis. "Ada orang di luar regol. Aku melihat bayangannya. Mudah-mudahan orang itulah yang kami tunggu malam ini." Ki Prawara tidak menjawab. Namun kemudian ia pun telah bangkit pula dan bergeser menepi. Demikianlah. Untuk beberapa lama mereka menunggu. Tetapi tidak seorang pun yang memasuki halaman rumah itu lewat regol yang memang sedikit terbuka. Namun Kiai Gumrah itu kemudian berpaling, sebagaimana Ki Prawara yang berkisar dan menghadap ke arah halaman samping rumah Kiai Gumrah itu. Terdengar suara tertawa perlahan. Seseorang telah muncul dari bayangan hitam pepohonan. Kiai Gumrah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku kira Kiai Windukusuma atau orang yang disebut Panembahan itu." "Bukankah aku berjanji akan datang?" jawab orang itu. "Kau sudah berada di regol. Kenapa kau bersusah payah masuk halaman rumahku dengan meloncati dinding, sementara regol halaman itu sudah terbuka? Bukankah terlalu biasa masuk halaman rumah seseorang lewat pintu regol yang terbuka?" Orang itu justru bertanya. "Maksudmu?" bertanya Kiai Gumrah. "Aku ingin menunjukkan bahwa aku dapat melakukan hal yang tidak biasa," jawab orang itu sambil tertawa. "Ah, kau. Kenapa kau harus mempersulit diri?" bertanya Ki Prawara. "Bukankah aku orang berilmu tinggi?" Orang itu tertawa semakin keras. "Jangan berteriak-teriak di malam hari," berkata Kiai Gumrah, "suaramu akan didengar oleh orang-orang yang sedang tertidur nyenyak." Orang itu menutup mulutnya. Suara tertawanya pun segera terhenti. Namun kemudian katanya, "Nah, aku datang untuk memberikan laporan." "Marilah, duduklah," Kiai Gumrah mempersilahkan tamunya. "Di mana?" bertanya orang yang baru datang itu yang juga seorang pedagang gula. "Di sini saja," jawab Kiai Gumrah. "Kita akan berbicara," desis orang itu. "Lebih baik di sini. Jika ada orang yang mendengarkan, kita justru dapat melihat. Tetapi jika kita berada di dalam, maka kita tidak tahu apakah di luar ada orang yang mendengarkan atau tidak," jawab Kiai Gumrah. Orang itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian telah duduk pula di atas amben bambu di serambi rumah Kiai Gumrah. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Namun Ki Prawara justru bangkit untuk menutup pintu regol dan menyelaraknya dari dalam. Ketika ia sudah duduk kembali, maka ia pun berkata, "Ternyata tamu kita tidak memerlukan pintu itu. Karena itu lebih baik ditutup dan diselarak." Tamunya tertawa lagi. Tetapi ia tidak menyahut. Sementara itu, Kiai Gumrah dan Ki Prawara telah duduk bersama tamunya.
Dengan nada rendah Kiai Gumrah mulai bersungguh-sungguh. Kau berhasil? Orang itu termangu-mangu sejenak. Baru kemudian ia menjawab, dapat disebut berhasil, tetapi dapat juga belum. Kenapa? Bertanya Kiai Gumrah. Ia tidak mengusir kedua orang anak itu? Aku telah menemukan rumah tempat burung elang itu turun. Bahkan ketika aku mengamati hari ini, aku sempat melihat 2 ekor burung itu muncul dari halaman belakang rumah itu, sehingga aku yakin bahwa rumah itu adalah sarang beberapa ekor burung elang yang dapat dikendalikan itu, jawab tamunya. Jika demikian, maka agaknya kau telah berhasil, desis Kiai Gumrah. Aku memang berhasil menemukan rumahnya. Tetapi aku belum dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan di dalam rumah itu. Rumah yang berdinding agak tinggi dan kesannya memang tertutup. Regolnya tidak pernah terbuka. Jarang sekali ada orang keluar masuk lewat regol halaman. Jika ada juga orang yang keluar atau masuk, maka kesannya orang itu bukan orang kebanyakan. Wajah-wajah mereka nampak mengandung rahasia. Apakah orang tua saja yang keluar masuk rumah itu? Atau orang muda juga? Bertanya Kiai Gumrah. Ada yang tua. Tetapi ada juga yang muda, jawab tamunya. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Katanya, tolong, jika kau masih sempat melihat lagi keadaan rumah itu, awasi, jika ada orang muda yang keluar atau masuk, ingat-ingat cirinya. Mungkin orang itu dapat kita kenali. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mengamati terus. Kebetulan di depan rumah itu, meskipun agak menyamping, terdapat sebuah warung. Ketika aku menawarkan gula dengan harga yang lebih murah dari harga yang sebenarnya, warung itu nampaknya senang menerimanya. Sambil menyerahkan gula, aku dapat minum-minum barang sebentar di warung itu. Bagus. Tetapi hati-hatilah. Mungkin kau pun diawasi oleh orang yang tinggal di rumah itu tanpa kau sadari. Jika kau tertangkap, terbukti atau tidak, maka kau tentu akan dihancurkannya. Mereka tentu tidak mempunyai pertimbangan perikemanusiaan. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, aku akan berhati-hati. Aku mempunyai modal yang sangat berarti bagi tugasku. Apa? Ilmumu yang tinggi. Di rumah itu tentu terdapat banyak orang berilmu tinggi, jawab Kiai Gumrah. Bukan ilmu yang tinggi. Tetapi aku telah mempelajari ilmu yang khusus, bagaimana dapat berlari kencang sekali. Aku telah belajar secara khusus mengeterapkan tenaga dalam untuk mendorong gerak kaki jika kita sedang melarikan diri. Ah, kau, desis Kiai Gumrah. Orang itu tertawa. Ki Prawara pun tertawa pula. Namun Kiai Gumrah pun kemudian berkata, jika benar kita akhirnya mengetahui dengan pasti tempat tinggal mereka, maka kita bukan sekedar menjadi sasaran. Tetapi jika perlu kita dapat datang mengunjungi rumah itu. Aku sependapat, berkata tamu Kiai Gumrah itu, rasa-rasanya menjadi muak untuk selalu berjaga-jaga, kapan kita akan disergap. Sebaiknya kita pun sekali waktu datang menyergapnya. Bagus, sahut orang itu, tetapi kita harus ingat, bahwa benda yang diperebutkan itu ada di sini. Jika kita menyerang mereka, maka ada kemungkinan buruk dapat terjadi dengan pusaka-pusaka itu. Bahkan anak-anak pun akan mampu mengambilnya. Justru karena kita pergi ke rumah mereka yang jaraknya cukup jauh. Rumah itu berada di padukuhan lain. Bukankah ada di antara kita yang tinggal? Bertanya Kiai Gumrah. Seberapa besarnya tenaga kita? Tamunya justru ganti bertanya, jika kita tidak pergi semua ke rumah yang tertutup itu, maka kemungkinan buruk dapat terjadi pula atas kita, karena aku yakin bahwa di rumah ini terdapat orang-orang berilmu tinggi. Kiai Gumrah mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Prawara berkata, ya. Kita dapat mengerti. Karena itu untuk sementara kau awasi saja rumah ini. Meskipun demikian dalam waktu singkat kita harus dapat segera mengambil sikap, karena nampaknya mereka pun tidak akan menunggu terlalu lama lagi. Sebelum purnama di bulan depan, berkata Kiai Gumrah. Tamu Kiai Gumrah itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan terus-menerus mengawasinya. Tentu saja jika keadaan memungkinkan, karena aku tidak mau mati digebuki oleh orang-orang yang tinggal di rumah yang tertutup itu. Heh, bukankah kau berilmu tinggi? Bertanya Ki Prawara. Orang itu tertawa. Jawabnya, aku memang berilmu tinggi. Tetapi orang-orang yang tinggal di rumah itu berilmu lebih tinggi lagi.
Kiai Gumrah pun tertawa. Demikian pula Ki Prawara. Di sela-sela tertawanya Kiai Gumrah berkata, kau sudah menyerah sebelum bertempur. Bukan begitu, tetapi aku mempunyai perhitungan yang tajam dan cermat atas persoalan yang sedang aku hadapi, jawab orang itu masih sambil tertawa. Kiai Gumrah pun masih tertawa berkepanjangan pula. Duduk sajalah dahulu, biar aku mengambil minuman di dapur. Meskipun barangkali sudah tidak panas lagi. Tetapi barangkali kau merasa haus, berkata Ki Prawara. Tidak. Tidak usah. Aku akan segera minta diri, sahut orang itu. Lalu katanya pula, aku harus menengok rumah dahulu sebelum besok pagi-pagi aku membawa gula ke warung yang ada di depan rumah yang tertutup itu. Tetapi gulaku tinggal sedikit. Sehari kemarin aku tidak sempat membuat gula. Aku masih mempunyai persediaan gula, berkata Kiai Gumrah. Terima kasih. Kau tidak pernah dapat membuat gula yang berwarna jernih. Gulamu terlalu hitam. Sedangkan kedai itu minta gula yang berwarna jernih. Kau belum melihat gulaku yang terakhir, berkata Kiai Gumrah. Tentu juga sehitam kulitmu, jawab orang itu sambil bangkit berdiri dan bergeser. Meskipun demikian ia masih berkata, orang yang kulitnya hitam, jika membuat gula tentu hitam juga. Omong kosong, sahut Kiai Gumrah, kau sudah pandai membual sekarang. Orang itu tertawa lagi. Katanya, sudahlah. Aku akan pulang. Besok aku masih harus mengawasi rumah itu. Tugas yang sebenarnya tidak aku sukai. Kenapa kau menawarkan dirimu untuk melakukannya? Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, tidak sejak mula-mula. Sebenarnya aku ingin menolak tugas ini. Tetapi ternyata pemilik warung di depan rumah yang tertutup itu adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak pula. Setan kau, geram Kiai Gumrah. Bukankah rambutmu sudah putih? Kenapa kalau rambutku sudah putih? Orang itu justru bertanya. Kau tidak pantas lagi mengintai seorang janda yang belum mempunyai anak. Jika kau ingin kawin lagi sepeninggal istrimu yang dipanggil kembali oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu, sebaiknya kau mencari perempuan yang sebaya dengan umurmu, sehingga jika kau besok atau lusa juga dipanggil menghadapnya, istrimu tidak akan terlalu lama menjanda lagi. Kau kira aku yang membutuhkan janda itu? Orang itu membelalakkan matanya. Jadi, bertanya Ki Prawara. Aku sedang mencari jodoh buat adikku yang bungsu. Istrinya meninggal saat melahirkan. Demikian pula anaknya. Kiai Gumrah dan Ki Prawara tertawa. Di sela-sela tertawanya, Ki Prawara berkata, maaf. Kami tidak tahu bahwa kau mempunyai seorang adik bungsu yang memerlukan seorang istri. Sambil melangkah pergi orang itu masih bergumam, kalian selalu berprasangka buruk terhadapku. Maaf, kami sudah minta maaf. Sudahlah, aku akan pergi, berkata orang itu. Apakah kau akan lewat regol halaman? Bertanya Kiai Gumrah. Tidak. Aku seorang yang berilmu tinggi. Aku harus melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang lain. Aku akan meninggalkan rumah ini lewat jalan yang aku lalui saat aku memasuki halaman rumah ini, jawab orang itu. Pergilah, desis Kiai Gumrah. Orang itu pun kemudian melangkah ke kegelapan di sisi rumah Kiai Gumrah. Sebagaimana saat ia datang, maka ia pun tidak keluar dari halaman rumah itu lewat regol. Kiai Gumrah menggeleng-gelengkan kepalanya sambil bergumam. Orang itu memang aneh-aneh saja. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.